Selamat sore pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Smapa News. Selama beberapa menit ke depan kami akan bawakan sebuah informasi aktual, tajam, terpercaya seputar IKN Nusantara. Bersama saya Ananda Eka Agustina dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Kita menuju berita pertama. Pemerintah Indonesia berkeinginan serius untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dilansir dari tribunnews.com, pemerintah juga sudah mengumumkan ibu kota baru yang diberi nama Nusantara. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monorfa, dalam rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Januari 2022. Tidak hanya itu, rancangan Undang-Undang IKN juga telah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada 27 Januari 2022. Bahkan pada 14 Maret 2022 di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo bersama gubernur dari seluruh Indonesia melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara. Penyatuan ini digelar di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Alasan kuat pemindahan ibu kota negara adalah mengurangi kesenjangan, memeratakan pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Perumda Pam Jaya Tengah menyatakan eksploitasi air tanah menyebabkan Jakarta terancam. Dan jika terus dilakukan, 90% wilayah Jakarta akan tenggelam pada 2050. Alasan inilah yang mendorong pemerintah bergegas dalam upaya pembangunan IKN Nusantara. Kita beralih ke berita kedua. Berita tentang ibu kota Nusantara tidak hanya menjadi suatu wacana pemerintah. Pemindahan ibu kota ke Nusantara mendapat pandangan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Terdapat beberapa masyarakat yang menolak dengan pemindahan IKN Nusantara. Mereka berpendapat jika pemerintah terkesan terburu-buru. Banyak masyarakat juga beramai-ramai menggunakan hashtag tolak ibu kota baru di beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Mereka menilai pembangunan IKN Nusantara bukanlah mengurangi masalah, tetapi akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Dalam hal ini, mereka berpendapat pembangunan IKN Nusantara akan menimbulkan banjir di Kalimantan akibat penebangan hutan besar-besaran. Juga akan meningkatkan pajak akibat pembangunan IKN membutuhkan dana kurang lebih 375,7 triliun. Bahkan beberapa masyarakat yang tidak setuju membuat petisi tolak pemindahan ibu kota negara yang telah ditandatangani oleh kurang lebih 32.000 orang. Di samping itu, terdapat beberapa masyarakat yang mendukung pembangunan IKN Nusantara. Mereka menilai Jakarta sudah terlalu padat penduduk. Dengan dipindahkannya ibu kota negara dapat memeratakan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan yang cukup tinggi antar pulaunya, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Ananda Eka Agustina mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.